Semua orang, semua muslim pengen menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimanakah cara menjadi orang yang bertakwa gitu? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan banyak cara kiat-kiat menjadi orang bertakwa, ciri-ciri menjadi orang bertakwa, dan keuntungan-keuntungan apa saja, dan juga tantangan-tantangan apa saja yang akan diterima, yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Salah satunya yang menjelaskannya adalah Quran surat Ali Imran ayat 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman terkait dengan penafsiran tafsir surat Ali Imran surat ketiga ayat 134. Bagaimana penafsirannya? Kita lihat bersama penjelasan dari Ustadz Rahmat S. Labib. Dengan jelas tegas menyebut uiddat lil muttaqin, disediakan. Uiddat, ya disediakan. Dia itu disediakan. Apa itu dia disediakan? Yani al-jannah. Jannah yang seluas langit dan bumi itu Allah sengaja ciptakan, bukan untuk yang lain-lain, tetapi lil muttaqin. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa tentu penyebutan kata surga di situ, jannah di situ, yakni yang dimaksud adalah perbuatan yang mengantarkan kepada surga dalam rangka untuk memberikan semangat, motivasi kepada mereka, kepada kaum muslimin agar mereka betul-betul menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ada 3 sifat yang disebutkan Allah SWT dalam ayat ini tentang orang yang muttaqin. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra, orang yang meninfakkan, alladzina yunfiquna, orang yang meninfakkan, orang yang membelanjakan, orang yang memberikan. Ketika disebut dengan infak di sini maknanya adalah memberikan tanpa meminta apa? Imbalan. Ya, yang dimaksudkan yunfiqun di sini ya. Bukan dalam berarti tidak termasuk di dalam apa yang disebutkan dalam ayat ini membeli ya untuk dinikmati kembali, tetapi berarti memang yunfiquna di sini dia keluarkan hartanya kepada yang lain, baik itu fi sabilillah maupun untuk orang-orang yang membutuhkan, orang miskin atau hal-hal yang memang diperintahkan Allah SWT untuk dikeluarkan ya. Tidak disebutkan dalam ini secara spesifik ya, tidak disebutkan maf'ulnya. Yunfiquna, mereka berinfak kepada apa, tidak disebutkan. Maka para mufassir mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa yunfiquna di sini memberikan makna umum. Beliau mengatakan bahwa yunfiquna di sini bukan hanya yunfiquna fil amwal, tetapi beliau mengatakan juga termasuk yunfiquna fil ilmi, ya, menginfakkan ilmunya yang ia istighol, ia sibukkan dirinya, ia korbankan waktunya, ia korbankan tenaganya untuk mengajari orang-orang jahil agar mereka menjadi orang mengerti. Demikian juga termasuk di dalamnya adalah mengajari mereka, menyebarkan Islam kepada mereka. Itu kata beliau termasuk yunfiqun ya. Kalau misalnya panjenengan pernah belajar dalam ekonomi ya, ilmu ekonomi ya yang diajarkan di sekolah-sekolah ekonomi apa itu? Biasanya ada namanya ya, kaitannya di income ya. Itu sama dengan S ya, konsumsi plus saving. Jadi kalau ada orang punya income, pendapatan, alokasinya menurut orang kapitalis cuma 2, dikonsumsi, kalau sisa di saving. Ya, terus kemudian kalau sudah di saving untuk apa? Diinvestasikan. Investasi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan income. Income untuk apa? Dikonsumsi, di saving. Saving untuk apa?
investasi untuk income muter saja. Ini orang kapitalis, dan itu diajarkan di sekolah-sekolah kita, di fakultas-fakultas ekonomi diajarkan begitu, ya. Mereka menyebut sebagai ekonomi positif. Baik, saya ingin katakan bahwa di dalam Islam tidak demikian. Justru ketika Allah SWT berikan harta, itu tidak semua kita makan. Sejak awal Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk menyediakan sebagian harta kita itu untuk diinfakkan. Diinfakkan itu saya katakan tadi tidak disebutkan untuk apa. Ya, tadi saya katakan bisa fi sabilillah. Sabilillah berarti untuk di jalan Allah. Di jalan Allah itu untuk jihad misalnya. Dalam jihad tentu membutuhkan amwal, membutuhkan dana, membutuhkan harta. Baik untuk persenjataan, untuk tentara, untuk biaya perang itu sendiri yang dalam rangka untuk li'ila'i kalimatillah. Demikian juga misalnya untuk kepentingan-kepentingan umum, ya, misalnya untuk jalan, untuk masjid, untuk perpustakaan, untuk sungai, air dan segala macamnya, itu untuk. Ataukah untuk kepada sebagian orang pribadi seperti yang disebutkan dalam surah Ad-Dhariyat tadi, ya, orang-orang miskin. Dan kalau kita lihat memang Allah juga, kalau kita lihat ya, orang yang termasuk ya mendapatkan siksa yang dasar di akhirat adalah orang yang tidak mau menginfakkan sebagian hartanya, ya. Coba perhatikan dalam surah Al-Haqqah misalnya, ketika Allah SWT menyebut orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, disebutkan innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka disebabkan karena mereka tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung, dan mereka tidak mau ya menganjurkan memberi makan, wala yahuddu ala ta'amil miskin, kepada menganjurkan berikan makan kepada orang miskin. Menganjurkan maknanya menganjurkan dirinya sendiri dan menganjurkan orang lain. Tapi yang lebih dahsyat sebenarnya dalam ayat ini, mereka bukan hanya yunfikun, tetapi apa? Fisyarra'i wadharra. As-sarra, ya, saro, ya, dari kata surur. Sarro ya suru, ya, senang, al-yusru mudah, itu termasuk dalam kata sarro, ya. Wadharra, dan dalam keadaan dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, ya. Nah, baik dalam mereka kalau kita lihat fisarra'i wadharra'i, mereka menginfakkan sebagian harta mereka baik dalam keadaan lapang, ya, dalam keadaan mudah, fil yusri, ya, wadharra yakni fil usri, dalam kesulitan, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Pertanyaannya mungkin bagaimana mungkin orang miskin juga berinfak? Ya bisa. Orang miskin tidak harus menunggu kaya untuk berinfak. Dulu para sahabat Nabi misalnya menginfakkan hanya sebutir kurma, hanya sebutir anggur misalnya, karena memang mereka itu yang mereka punya, ya. Bahaya sekali kalau berinfak itu hanya kalau menunggu kaya. Yang pertama belum tentu segera kaya. Ya, kalau kemudian sampai mati dalam kondisi miskin, lalu kapan untuk berinfak? Ya, tidak menunggu kaya. Dan yang kedua, kaya itu kadang-kadang relatif. Ya. Relatif itu memang bisa ada ukuran-ukuran, tapi kadang-kadang relatif dalam pengertian begini. Ya, kadang-kadang ya miskin, ya jalan kaki. Tentu saja karena jalan kaki dia tidak perlu biaya yang lain-lain. Paling-paling hanya butuh makan dan butuh minum kalau dia haus. Tapi begitu dia punya uang beli motor, maka pengeluarannya tambah. Ya, bukan lagi untuk makan, untuk minum, tapi untuk beli bensin, untuk servis segala macamnya. Begitu dia punya uang lagi, ya, beli mobil, tentu servisnya lebih mahal, ownernya lebih mahal, pajaknya lebih mahal, akhirnya pengeluaran lebih mahal. Jadi terasa kurang terus. Karena apa? Begitu meningkat kekayaannya, maka meningkat seleranya. Begitu meningkat seleranya, meningkat pengeluarannya. Seolah
kurang. Dan ketika merasa kurang, maka mentalitas tidak mau beri itu akan masih terbawa. Maka seorang muttaqin itu yunfiquna fisyarra'i wad-dharra, ya. Maka seorang muslim, seorang yang muttaqin, dia akan menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan lapang dan susah. Tidak harus, tadi saya katakan, tidak harus banyak, ya. Tidak harus menunggu kaya dan tidak harus menunggu banyak. Kemudian yang kedua apa? Wal kadiminal ghaid. Apa itu al-kadimin dan apa itu al-ghaid? Dalam bahasa Arab, ya, ghaid itu lebih dahsyat daripada ghadab. Al-ghadab artinya marah. Nah, di dalam bahasa Arab disebutkan ghaid itu asyaddul ghadab, ghadab yang lebih berat, lebih kuat, ya, itu lebih marah daripada itu, namanya ghadab, ya. Sudah dari Allah SWT, ghadab, ya, ras marah, ya. Marah itu apa? Marah itu tentu saja dia di dalam dirinya, ya kita tahu bagaimana rasa marah itu. Tetapi marah itu sebenarnya akan menjadi marah ketika apa? Ketika dilampiaskan dalam apa? Dalam bentuk perkataan, ya. Orang marah, lalu kemudian apa? Keluarlah perkataan, cacian, makian, apalagi itu persetan, macam-macam keluar, mungkin kalimat-kalimat, bahkan kalimat-kalimat yang mungkin biasanya tidak pernah diucapkan. Itulah orang yang marah, dilampiaskan dalam bentuk ucapan. Atau diucapkan dalam bentuk apa? Tindakan, memukul, menendang, ya, melotot, ya. Nah, itu adalah dalam bentuk tindakan, ya. Semakin marah berarti apa? Biasanya pelampiasannya semakin berat, ya. Kalau marahnya makin besar berarti dia apa? Dia mengucapkan kalimat yang makin keras, ya, membentaknya mungkin semakin tinggi, caciannya semakin kasar, ya. Kalau dia tangan yang bermain mungkin bukan hanya menempeleng tapi meninju, bahkan membanting, ya. Kalau ada suami marah, apa? Piring katanya bisa terbang, kakinya bisa menendang pintu. Itu marah. Nah, apa itu al-kadhib wal kadiminal ghaid? Maka orang yang bisa menahan, ya. Al-kadim, kadom itu artinya adalah maknanya adalah amsaka, artinya menahan diri, menahan untuk tidak marah. Sehingga dijelaskan oleh para ulama bahwa wal kadiminal ghaid, menahan marah itu tidak sampai apa? Tidak sampai melalui tenggorokan. Marah itu di mana marah itu? Marah itu dari dada. Rasa marah dari sini. Nah, kemudian mau dilampiaskan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan. Maka orang yang wal kadiminal ghaid, dia menahan diri untuk tidak marah. Dan kalau kita dalam Islam, sifat ini kalau kita lihat misalnya juga disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, ya, atau misalnya dalam hadis-hadis yang lain. Nabi misalnya ketika ada orang yang meminta wasiat kepada Nabi, ya, diceritakan dalam hadis Muslim disebutkan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ausini, ya. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi lalu kemudian dia berkata, ausini, berilah aku nasihat, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat, nasihatnya aku, ya. Apa kata Nabi? La taghdab, ya, jangan kamu marah. Faradda miraran, ya, lalu kemudian beliau mengulang berapa kali, qala la taghdab, jangan kamu marah. Nah, biasanya kalau Nabi memberikan nasihat itu sesuai dengan apa? Objeknya. Nah, ini berarti yang objeknya di nasihat ini memang suka marah, ya. Nabi mengatakan la taghdab. Kemudian yang ketiga, sifat yang kedua adalah wal afina anin nas, ya. Dan menjadi pemaaf terhadap manusia. Ketika disebutkan wal afina anin nas, menjadi pemaaf, bukan memaafkan. Kalau ya'funa memaafkan, kalau wal afin jadi pemaaf.
Yang disebutkan pemaaf itu tentu saja bukan hanya sekali dua kali memaafkan. Kalau hanya sekali dua kali belum afin. Tapi kalau sudah menjadi karakter dia yang sifatnya al-istimrar menjadi wal-afin. Wal-afina aninnas. Apa al-afina aninnas? Ini sebenarnya melengkapi dari ghadab. Orang yang maafkan itu ketika apa? Ketika dia tidak menuntut balasan. Itu namanya orang yang memberikan maaf. Tutup ayat ini dengan satu kalimat, satu kata, satu kalimat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Ya. Kalau Allah mencintai, masya Allah, siapa yang tidak disenangi? Tidak senang dicintai Allah, ya. Ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang punya surga. Nah, kalau Allah cinta, Allah akan memberikan apapun yang kita senangi. Nah, itulah sebenarnya perlunya menjadi orang yang muttaqin, karena Allah mencintai bagi orang-orang muhsin. Nah, gimana teman-teman tadi sudah mendengarkan penafsiran singkat terkait dengan surat Ali Imran ayat 134. Itu hanyalah sebagian ciri-ciri dari orang bertakwa. Sebab masih banyak lagi. Tapi kalau kita bisa mengamalkan setidaknya hal-hal tadi, insya Allah kita akan lebih dekat menjadi muslim yang bertakwa, menjadi muslim yang disayangi oleh Allah. Cinta siapa lagi yang bisa kita harapkan selain kepastian cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Bahkan istri ataupun suami pun bisa bercerai, tapi ketika Allah mencintai kita, maka tidak ada lagi di dunia ini yang bisa membuat kita menjadi khawatir, insecure, dan membuat kita menjadi gegana, gelisah, galau, merana.